Selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa. Kita hari ini berjumpa di mata kuliah Manajemen Keuangan sesi yang keempat. Dalam sesi terdahulu, di sesi 1 kita bicara tentang pengantar, sesi 2 kita bicara tentang sumber-sumber penghasilan atau sumber-sumber keuangan perusahaan, dan yang ketiga kemarin kita bicara tentang pembelanjaan perusahaan. Maka untuk sesi yang keempat ini kita akan bicara tentang penganggaran, di mana fungsi pembelanjaan dan penganggaran ini sangat penting di dalam perusahaan karena untuk menyusun namanya anggaran dan belanja perusahaan. Seperti halnya mungkin kita sudah sering mendengar mengenai anggaran dan pembelanjaan negara atau APBN. Di perusahaan pun kita juga perlu menerapkan hal tersebut agar perusahaan kita bisa berjalan dengan baik, memiliki likuiditas yang baik, dan juga memiliki penjaminan terhadap operasional yang lancar. Pada sesi ini nanti seperti saya sampaikan tadi, kita akan bicara tentang penganggaran, ya, anggaran perusahaan. Kita akan bicara tentang apa itu penganggaran dan sebagainya. Diharapkan nanti mahasiswa setelah mengikuti sesi ini lebih paham dan lebih tahu bagaimana cara membuat rancangan anggaran maupun mengawal anggaran itu dalam operasional perusahaan sehari-hari. Baik, kita mulai materi kita. Penganggaran perusahaan. Sebagai pendahuluan, anggaran perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan bisnis. Sebab membuat anggaran akan membantu Anda memahami berapa banyak uang yang Anda miliki, berapa banyak yang telah Anda belanjakan, dan berapa banyak uang yang Anda perlukan di masa depan. Artinya adalah di masa-masa operasional perusahaan. Anggaran dapat mendorong keputusan bisnis penting, seperti mengurangi pengeluaran yang tidak diinginkan, menambah staf, atau membeli peralatan baru. Jika bisnis Anda sedang mengalami defisit kas, anggaran dapat memandu Anda dalam mengubah rencana bisnis Anda atau memprioritaskan pengeluaran Anda agar bisnis bisa terus berjalan. Ya, itu sebagai pendahuluan. Selanjutnya masih dalam pendahuluan, dengan rencana penganggaran yang tepat, Anda dapat menjauhkan bisnis Anda dari hutang atau mencari cara untuk mengurangi hutang yang sedang dihadapinya saat ini. Anggaran yang komprehensif bahkan dapat digunakan untuk memperoleh pinjaman usaha dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Jadi pihak-pihak peminjam atau investor biasanya akan melihat rencana anggaran yang sudah kita buat, melihat kelayakannya, kewajarannya, dan akuntabilitasnya, baru mereka memiliki kepercayaan untuk meminjamkan, ya, atau meminjami. Dalam sesi kuliah ini Anda akan belajar tentang pentingnya anggaran bisnis, komponen anggaran yang baik, dan berbagai jenis anggaran. Jadi, apa sebenarnya anggaran perusahaan? Mari kita kupas. Anggaran perusahaan adalah rencana pengeluaran untuk berdasarkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama produk tertentu. Anggaran ini mengidentifikasi model bisnis yang tersedia, memperkirakan pengeluaran perusahaan, dan membantu memprediksi pendapatan. Anggaran juga dapat membantu merencanakan kegiatan bisnis dan dapat bertindak sebagai tolok ukur untuk menetapkan tujuan keuangan. Ini juga dapat membantu perusahaan mengatasi hambatan jangka pendek dan membuat perencanaan jangka panjang.
Berikut adalah beberapa faktor umum yang dimasukkan perusahaan dalam anggaran mereka. Faktor-faktor ini adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi jalannya perusahaan atau bisa mempengaruhi operasional perusahaan. Yang pertama adalah faktor lokasi. Perusahaan yang menggunakan gudang, gedung kantor atau ruang kerja harus membayar cicilan atau membayar sewa setiap bulannya. Jadi lokasi ini juga penting. Apakah lokasi ini milik sendiri ataukah milik orang lain dalam bentuk sewa dan sebagainya. Atau bahkan mungkin bahwa lokasi ini masih dalam proses cicilan, artinya kita membeli secara kredit. Faktor berikutnya adalah gaji. Sebagian besar anggaran perusahaan mencakup penggajian yang melibatkan pembayaran gaji setiap anggota staf di perusahaan. Ya, jadi sesudah menjadi umum, terutama untuk perusahaan kecil dan menengah, ya, untuk bisnis-bisnis yang sifatnya masih kecil dan menengah, biasanya anggaran ini akan terserap dominan di biaya gaji. Ya, karena apalagi dengan tuntutan UMR yang setiap tahun semakin meningkat, maka anggaran untuk gaji ini menjadi salah satu faktor yang penting kita perhatikan. Kemudian faktor ketiga adalah biaya operasional. Bisnis mungkin memiliki biaya yang disisihkan untuk membantu bisnis mereka tetap beroperasi. Ya, seperti membayar layanan perbaikan jika mesin-mesin rusak atau menyewa tim pembersih untuk membersihkan gedung atau kantor mereka. Ya, biaya operasional ini juga termasuk ada biaya-biaya yang terkait dengan operasional perusahaan. Tidak hanya yang berada di dalam kantor, tetapi juga operasional di luar kantor. Kemudian faktor berikutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah faktor asuransi. Perusahaan biasanya memiliki asuransi yang mencakup kewajiban umum, asuransi properti, dan kompensasi karyawan untuk cedera yang diderita saat bekerja. Bergantung pada industri mereka, perusahaan mungkin memerlukan asuransi khusus, seperti asuransi keselamatan konstruksi atau pertanggungan pinggir jalan untuk pengemudi perusahaan. Jadi asuransi di sini sekarang sudah menjadi hal yang sifatnya mendesak atau wajib. Sebagaimana yang diatur dalam perundangan oleh pemerintah kita, minimal kita wajib mengasuransikan karyawan berupa asuransi kesehatan atau kita biasa kenal dengan nama BPJS Kesehatan. Juga dengan asuransi ketenagakerjaan, ya ini bisa mengcover untuk semacam biaya pensiun atau biaya pesangon, ya, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Setelah faktor asuransi, kita membicarakan lagi faktor pemasaran. Perusahaan dapat mencurahkan sebagian dari anggaran mereka untuk tujuan pemasaran yang mencakup membayar tim pemasaran, membuat iklan, dan membeli ruang iklan, seperti iklan dan papan reklame. Kita tahu ya, banyak sekali iklan-iklan yang di pinggir jalan besar-besar, ya, baliho-baliho besar. Itu biayanya tidak sedikit. Bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk jangka waktu tertentu. Nah, tentunya dengan besaran biaya tersebut, kita harus sudah mulai menganggarkan sebelum pelaksanaan iklan dijalankan, karena ini menyangkut biaya yang tidak sedikit. Kemudian, mengapa anggaran perusahaan sangat penting? Ya. Jadi kenapa sih kita kok sangat penting untuk membuat anggaran? Berikut adalah beberapa alasan penting bagi perusahaan untuk menyiapkan anggaran. Yang pertama, untuk melacak kinerja perusahaan. Anggaran dapat membantu perusahaan melacak kinerja keuangan mereka
dengan mengidentifikasikan jumlah laba yang mereka hasilkan. Karena di dalam membuat anggaran ini nanti kita juga harus memproyeksikan atau memperkirakan hasil perusahaan, hasil bisnisnya berupa laba perusahaan. Nah, dari laba perusahaan ini nanti kita bisa tahu, bisa melacak sebetulnya kinerja perusahaan kita itu seperti apa. Bagus apa tidak bagus, perlu dilanjut apa tidak dilanjut, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu mencegah hutang. Memiliki anggaran dapat membuat organisasi tetap pada jalurnya dengan pembayaran rutin mereka, seperti pembayaran sewa, pembayaran gaji, dan asuransi. Sehingga mereka dapat meminimalkan kemungkinan pembayaran yang terlewat atau memperoleh hutang. Maksudnya begini, mencegah hutang itu artinya kita sudah menganggarkan seluruh biaya-biaya yang akan terjadi di dalam usaha kita. Biasanya untuk periode tertentu. Paling ideal minimal kita dalam setahun sudah punya anggaran perusahaan yang nanti bisa di breakdown atau bisa dijelaskan atau bisa dipecah-pecah dalam anggaran bulanan. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat kapan jatuh tempo suatu pembayaran-pembayaran yang ada di perusahaan kita. Dengan adanya rencana anggaran ini, membantu kita mengingatkan supaya jangan sampai terlewat tanggal-tanggal kita harus membayar. Sehingga apabila terlewat, ya timbulnya adalah hutang, ya timbulnya adalah cicilan yang belum terbayar, yang dikategorikan sebagai hutang. Berikutnya adalah perkiraan penghematan. Anggaran memungkinkan bisnis memperkirakan pengeluaran mereka yang akan datang, yang dapat membantu mereka mengidentifikasi di mana mereka dapat menghemat uang. Misalnya, jika sebuah perusahaan membayar pembayaran sewa yang sama setiap bulan, mereka mungkin memiliki gagasan yang lebih baik tentang berapa banyak uang yang dapat mereka simpan untuk ditabung. Artinya apabila kita sudah memiliki kepastian pengeluaran, sehingga dari awal kita sudah bisa memperkirakan besaran uang yang bisa kita tabung untuk cadangan modal dan sebagainya. Itu adalah mengapa sih anggaran perusahaan itu penting. Banyak faktor tadi yang sudah kita bahas, semoga ini bisa dipahami. Berikutnya adalah komponen apa saja yang menyusun anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan biasanya dihitung setahun sekali dan dibagi berdasarkan bulan, yang seperti saya sampaikan tadi. Idealnya adalah setiap tahun kita harus membuat anggaran perusahaan. Nanti di breakdown atau dipecah-pecah, waktunya lebih pendek lagi, yaitu bulanan. Jadi setiap bulan kita punya anggaran perusahaan. Anggaran yang efektif memiliki beberapa komponen. Ya, jadi untuk membuat suatu anggaran yang bisa dianggap efektif, ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan. Antara lain, yang pertama adalah penjualan dan pendapatan. Anggaran yang efektif harus mencakup pendapatan yang diharapkan perusahaan dari penjualan barang atau jasanya. Ini biasanya terletak pada baris pertama dalam anggaran dan dibuat berdasarkan pada jumlah pendapatan aktual tahun lalu ditambah proyeksi untuk tahun berjalan. Ya. Jadi apabila perusahaan ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun, kita sudah bisa membuat pijakan anggaran, ya, asumsi awal atau asumsi dasarnya adalah realisasi anggaran tahun lalu. Misalnya untuk penjualan dan pendapatan, kita bisa menjadikan penjualan dan pendapatan tahun lalu sebagai acuan. Nanti untuk anggaran berikutnya ditambah dengan proyeksi untuk tahun berjalan. Artinya ditambah dengan
perkiraan peningkatan penjualan atau pendapatan di tahun depan atau tahun berjalan. Kemudian, yang kedua, komponen yang perlu kita perhatikan dalam menyusun anggaran adalah total biaya dan pengeluaran. Kalau tadi adalah penjualan dan pendapatan, sekarang kita bicara dari sisi biaya dan pengeluaran. Penganggaran dalam bisnis membutuhkan perkiraan biaya melakukan bisnis, jadi biaya untuk sebagai operasional bisnis. Pengeluaran bisnis dapat mencakup berbagai biaya yang terkait langsung dengan produksi dan operasi bersama dengan biaya overhead. Biaya overhead ini perlu saya jelaskan, biaya overhead adalah ini biasanya di dalam perusahaan-perusahaan yang manufaktur atau memproduksi suatu barang. Nanti untuk biaya overhead kita akan bicara lebih dalam di kita kalau membahas menghitung harga pokok penjualan. Ya. Biaya-biaya umumnya terdiri dari ini di mana masih bicara total biaya dan pengeluaran. Nah, di dalam biaya-biaya, komponen biaya yang biasanya dan ini paling sering didapati di dalam bisnis, yaitu yang pertama harga pokok penjualan atau HPP. HPP adalah total biaya yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Misalnya sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi suku cadang mobil dapat mencakup biaya bahan mentah, biaya pemeliharaan peralatan, dan personel khusus untuk menjalankan mesin. Jadi kalau untuk produksi manufaktur itu harga pokoknya intinya adalah harga bahan baku, kemudian ada harga biaya tenaga kerja, ya, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Biaya overhead ini adalah biaya-biaya yang di luar biaya tenaga kerja dan bahan baku. Misalnya nanti untuk biaya listrik, ya listrik pabrik dan sebagainya itu maksudnya ke overhead. Sehingga pendapatan dikurangi HPP menghasilkan laba kotor. Dari poin 1 tadi, penjualan dan pendapatan dikurangi dengan harga pokok, ini hasilnya adalah laba kotor perusahaan atau biasa disebut juga dengan laba operasi. Kemudian unsur biaya yang kedua adalah biaya tetap. Pengeluaran tetap mencakup semua pengeluaran rutin dan teratur dari suatu bisnis. Biaya tetap besarannya tidak berubah selama periode anggaran. Jadi untuk biaya tetap itu sudah kita tetapkan secara flat, tidak tergantung dari hasil produksi yang dicapai. Baik produksi hanya 1.000 unit maupun produksinya sampai 1 juta unit, itu biaya tetapnya adalah sama. Jenis biaya tetap ini misalnya hipotek properti, ya, atau pembayaran sewa, asuransi, biaya utilitas. Ya. Utilitas adalah biaya-biaya umum, kebutuhan umum, upah karyawan, biaya bank bulanan, biaya lisensi, dan sewa properti. Ini adalah biaya-biaya tetap yang sifatnya itu jumlah pengeluarannya itu sama setiap bulannya. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel besarannya biasanya bervariasi dalam kaitannya dengan produksi atau volume penjualan ya maksudnya ya. Dan umumnya biaya apapun yang terkait dengan menjalankan bisnis. Artinya biaya variabel ini adalah biaya yang besarannya tergantung dari jumlah aktivitas produksi. Semakin produksinya banyak, maka biaya variabel yang dikeluarkan menjadi jumlahnya ya menjadi banyak. Sedangkan produksinya sedikit, maka total biaya variabelnya ya tetap akan ikut sedikit. Ikut berubah-ubah sesuai dengan kapasitas produksi yang dicapai. Itu biaya variabel.
Kemudian ada lagi biaya sekali pakai. Biaya satu kali pakai adalah biaya atau pembayaran satu kali, seperti pembelian persediaan dalam jumlah besar atau biaya untuk memindahkan lokasi bisnis. Bisnis memasukkan biaya satu kali dalam anggaran mereka secara akurat untuk mewakili biaya yang mereka tutup. Jadi biaya sekali pakai ini adalah kalau di dalam bahasa akuntansi disebut dengan miscellaneous expense atau pengeluaran lain-lain yang hanya sekali bayar. Ya, sekali bayar dalam 1 tahun. Seperti itu. Masih dalam komponen penganggaran yang kelima yaitu laba atau keuntungan. Keuntungan adalah ketika uang yang diperoleh bisnis lebih dari uang yang diinvestasikan atau pendapatan lebih dari pengeluaran atau biaya. Maka hasilnya adalah laba. Peningkatan laba berarti bisnis tumbuh dan tetap sehat secara finansial. Perusahaan menggunakan perkiraan laba untuk merencanakan pembelian peralatan baru, relokasi tempat usaha, menambah staf atau memberikan bonus atau kenaikan gaji. Jadi semua sumbernya dari laba. Sehingga laba adalah komponen kunci dari persamaan anggaran, yaitu penjualan sama dengan total biaya ditambah laba. Ya, jadi penjualan atau omset ya adalah total biaya ditambah laba. Atau di kata lain, laba adalah penjualan dikurangi total biaya. Itu nanti bisa kita perdalam lagi. Kemudian kita sekarang masuk ke jenis-jenis anggaran. Karena anggaran ini sebetulnya dalam satu anggaran induk itu adalah terdiri dari banyak anggaran-anggaran komponen yang ada di dalam perusahaan. Banyak perusahaan menggunakan lebih dari satu jenis anggaran tergantung pada kebutuhan, ukuran, dan operasi mereka. Beberapa mungkin memiliki anggaran keseluruhan dan juga memasukkan yang lain untuk kebutuhan khusus, seperti modal atau lembaga atau tenaga kerja. Jenis anggaran bisnis yang paling umum meliputi, ya ini adalah kita akan mengurai anggaran yang umumnya atau biasanya banyak dibuat di dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada namanya anggaran induk. Anggaran induk ini menggabungkan anggaran setiap departemen untuk memberikan gambaran keuangan secara keseluruhan kepada perusahaan dan pada umumnya terjadi di bisnis besar yang perlu merinci keuangan berdasarkan departemen atau kategori. Anggaran induk dapat membantu manajer melihat bagaimana anggaran mereka sesuai dengan rencana keuangan perusahaan secara keseluruhan. Jadi anggaran induk ini adalah gabungan ya dari berbagai macam anggaran yang kita buat. Seperti tadi kita bahas sebelumnya, ada anggaran misalnya tenaga kerja, anggaran pembelian bahan baku, kemudian ada anggaran penjualan dan sebagainya. Semua anggaran ini apabila kita gabung menjadi namanya anggaran induk. Kemudian jenis-jenis anggaran masih di dalam jenis anggaran. Tadi yang pertama adalah anggaran induk. Berikutnya adalah anggaran operasional. Anggaran operasional menguraikan dana yang dibutuhkan bisnis untuk beroperasi secara efisien. Ini mencakup semua pengeluaran dan pendapatan untuk periode penganggaran. Beberapa perusahaan menggunakan anggaran operasi untuk membandingkan angka aktual dan proyeksi bisnis. Maksudnya membandingkan di sini adalah pada awal tahun kita biasanya membuat anggaran operasional berdasarkan perkiraan atau biasa disebut dengan proyeksi. Nah, kemudian pada saat
pelaksanaan, misalnya setiap akhir bulan gitu ya, setiap akhir bulan akan dibandingkan antara perkiraan dengan realisasi atau kenyataannya seperti apa gitu. Itu di dalam anggaran operasional. Selain itu ada lagi subanggaran yang lain adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan memberikan rincian tentang aset. Aset ini adalah harta perusahaan ya. Jadi memberikan rincian tentang aset, kewajiban dan ekuitas. Kewajiban ini terkait dengan hutang. Dan ekuitas adalah modal usaha. Ini dianggap sebagai barometer kesehatan dan stabilitas keuangan perusahaan. Anggaran keuangan adalah alat yang berharga ketika sebuah perusahaan mencari investor atau berencana untuk menjual saham. Artinya, para investor atau para peminjam dana ya biasanya akan melihat yang pertama adalah anggaran keuangan dari sebuah perusahaan yang mau dibantu. Kalau anggaran keuangannya sehat, artinya sehat adalah diperhitungkan dia bisa mengembalikan pinjaman dengan lancar, atau untuk investor saham dia bisa, perusahaan itu bisa membagi keuntungan secara rutin setiap tahun dengan baik, maka para investor akan tertarik untuk membantu atau berinvestasi. Makanya anggaran keuangan ini menjadi sangat penting. Jenis anggaran berikutnya adalah anggaran kas. Kalau keuangan pengertiannya adalah secara keseluruhan ya, baik pendapatan dan pengeluaran. Sedangkan anggaran kas ini khusus yang menyangkut likuiditas kas kita. Kas dalam arti adalah jumlah uang yang real yang kita miliki. Anggaran kas juga dikenal sebagai anggaran arus kas. Ya, arus kas ini adalah kas masuk dan kas keluar. Menawarkan perkiraan uang yang dihabiskan dan diinvestasikan selama periode anggaran bisnis. Anggaran kas memberikan rincian yang dapat digunakan untuk membuat keputusan keuangan, mendeteksi kekurangan, dan mencegah pengeluaran yang berlebih. Artinya dari anggaran kas atau arus kas atau bahasa Inggrisnya adalah cash flow ini, nanti kita akan bisa mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayarkan kewajibannya atau biasa disebut dengan untuk mengukur likuiditas, ya, kemampuan perusahaan dari sisi kas. Jenis-jenis anggaran berikutnya adalah anggaran penjualan. Anggaran penjualan memproyeksikan pendapatan, pengeluaran, dan perkiraan penjualan selama periode anggaran. Ini membantu memastikan perusahaan memiliki bahan dan persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Artinya anggaran penjualan ini kita akan memperkirakan penjualan yang bisa dilakukan atau yang bisa dihasilkan dalam satu periode anggaran, misalnya 1 tahun. Misalnya saya menganggarkan bahwa tahun ini saya akan menjual produk saya sebanyak misalnya 1 juta unit. Itu adalah proyeksi penjualan atau perkiraan penjualan. Nah, dari penjualannya akan saya capai 1 juta unit setahun itu pasti membutuhkan hitungan-hitungan biaya pendukung agar bisa mencapai target tersebut. Tentu yang pertama adalah bagaimana kita memproduksi barang agar penjualan kita lancar. Artinya pada saat konsumen mau membeli, barang kita ada. Selain tentang bahan persediaan untuk memenuhi pelanggan, juga biasanya ada biaya-biaya yang muncul karena penjualan. Misalnya biaya promosi. Kita harus melakukan promosi, harus melakukan iklan. Ya, promosi ini bisa terkait dengan diskon-diskon ataupun fee penjualan kepada
masing-masing pemasar atau sales. Jadi anggaran penjualan ini mencakup segala hal biaya yang dibutuhkan dalam rangka menjual produk. Jenis anggaran berikutnya adalah anggaran produksi. Anggaran produksi merinci biaya untuk memproduksi barang atau jasa dengan menentukan biaya produksi. Perusahaan bisa menetapkan harga produknya. Jadi dengan anggaran produksi ini kita bisa menghitung seberapa harga pokok penjualan kita untuk suatu produk. Misalnya saya memproduksi sebuah kendaraan bermotor misalnya, sepeda motor listrik misalnya. Untuk bisa menghasilkan sebuah sepeda motor listrik, saya itu butuh biaya apa saja. Yang jelas, yang pasti adalah biaya bahan baku. Ya, saya harus membeli komponen-komponen sepeda motor untuk dirangkai atau dirakit menjadi sebuah sepeda motor. Berikutnya di situ juga mengandung anggaran yang lain, misalnya tenaga untuk merakit. Dan juga ada biaya overhead, misalnya saya butuh listrik ya untuk merakit, butuh barang-barang lain. Ya, misalnya komponen-komponen yang sangat kecil yang tidak dimasukkan sebagai unsur bahan baku. Itu adalah anggaran produksi. Jenis anggaran berikutnya adalah anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja digunakan untuk menentukan berapa banyak karyawan yang dibutuhkan untuk menyediakan barang atau jasa. Ini juga bisa membantu perusahaan merencanakan biaya penggajian. Jadi kalau dalam anggaran produksi, tenaga kerja yang kita hitung adalah tenaga kerja yang langsung menangani produksi. Misalnya tadi produksi sepeda motor, listrik, maka tenaga kerja yang saya anggarkan di dalam produksi adalah tenaga kerja yang mekanik bagian merangkai, bagian memproduksi motor. Tapi untuk tenaga kerja yang lain, misalnya kayak tenaga kerja administrasi, satpam, kemudian cleaning service, atau direktur dan sebagainya, itu masuknya ke dalam anggaran tenaga kerja secara umum. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui berapa besarnya biaya gaji setiap periode yang kita butuhkan untuk proses bisnis kita. Ya, jadi teman-teman sudah bisa membedakan antara tenaga kerja di bagian produksi dengan tenaga kerja yang non bagian produksi. Kalau bagian produksi masuknya di anggaran produksi, kalau tenaga kerja yang non bagian produksi masuknya di anggaran tenaga kerja secara umum. Kemudian jenis anggaran yang terakhir yang biasanya kita perhitungkan juga adalah anggaran modal. Anggaran modal membantu perusahaan merencanakan pembelian atau pembelian dalam jumlah besar ya seperti beli mesin, kendaraan atau properti. Properti ini adalah tanah dan bangunan. Ini menguraikan biaya aset, periode pengembalian yang diharapkan dan potensi pengembalian pembelian. Artinya di dalam kita menyusun anggaran modal, misalnya untuk biaya beli mesin, kendaraan, atau properti, tanah dan bangunan, kita juga harus menghitung kira-kira dari kita membeli mesin itu akan bisa menghasilkan berapa pendapatan yang didapatkan dari setiap mesin. Dari situ maka kita akan bisa menghitung dengan penyusutan mesin dan juga beban pendapatan mesin, berapa lama mesin ini modalnya akan kembali. Misalnya kita membeli satu mesin seharga 300 juta. Ternyata dalam berproduksi selama 3 tahun, mesin itu sudah bisa menghasilkan keuntungan khusus produksi adalah 300 juta 60, 300 juta, 360 juta maksud saya. Maka dalam 3 tahun artinya modal untuk beli mesin itu sudah kembali.
cara menghitungnya bagaimana nanti ada di matematika keuangan ya. Ada kemarin kita udah bahas ada payback period, ada net present value period dan sebagainya ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis anggaran sudah selesai. Kita masuk bagaimana cara membuat anggaran perusahaan. Jadi dalam hal merencanakan atau membuat anggaran perusahaan ini kita harus punya patokan-patokan atau punya kaidah-kaidah yang harus kita taati atau kita ikuti supaya penghitungan ini bisa lebih mendekati kepada kebenaran atau lebih akurat gitu ya. Maka untuk membuat anggaran perusahaan, gunakan langkah-langkah ini untuk membantu menyiapkan anggaran perusahaan Anda. Langkah yang pertama adalah tinjau asumsi anggaran sebelumnya. Asumsi anggaran adalah perkiraan biaya atau ekspektasi keuangan perusahaan. Tinjau asumsi anggaran perusahaan Anda sebelumnya untuk menemukan mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang harus dipertahankan. Juga termasuk mana yang bisa dikurangi. Ini dapat membantu Anda menemukan pembaruan yang diperlukan untuk meningkatkan posisi keuangan dan manajemen anggaran perusahaan. Artinya, kembali kepada perusahaan yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun, kita sudah bisa membuat patokan tahun yang lalu untuk membuat asumsi tahun berikutnya. Hal ini penting dilakukan tinjauan tersebut supaya kita bisa mengevaluasi mana anggaran-anggaran dari tahun lalu yang masih bisa kita pakai di tahun depan atau bisa dipertahankan atau bahkan mungkin harus ditambah atau dinaikkan. Dan juga bisa kita juga melihat apakah ada anggaran yang perlu dikurangi atau diefektifkan lebih kecil gitu ya. Yang kedua adalah identifikasi kemacetan. Dalam bisnis, kemacetan adalah ketika masalah dalam pengembangan proyek menunda perusahaan agar bisa menyelesaikan proyek. Jadi kalau saya bicara proyek, jangan dibayangkan hanya terbatas proyek bangunan ya. Pengadaan mesin, terus peningkatan produksi itu juga dianggap sebagai suatu proyek. Seringkali ini terjadi ketika staf tidak memiliki akses ke sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan proyek. Artinya kendala-kendala keterbatasan dari sisi sumber daya manusianya. Bisa jadi karena itu. Jadi kemacetan ataupun ketidakberhasilan suatu perencanaan anggaran bisa terjadi karena ketidakmampuan dari sumber daya manusia yang menjalankan anggaran. Memiliki anggaran yang tepat dapat mencegah terjadinya kemacetan. Jadi penting untuk mengidentifikasi kemacetan di perusahaan Anda, sehingga Anda dapat menyelesaikan dan memahami cara mencegah terjadinya kemacetan di masa yang akan datang. Jadi ini identifikasi kemacetan ini terkait dengan evaluasi ya, evaluasi. Kita harus mengevaluasi apakah anggaran periode yang lalu terjadi kemacetan apa tidak. Atau juga pada saat periode berjalan terjadi masalah apa tidak yang membuat anggaran ini menjadi macet atau tidak berjalan dengan semestinya. Nah, dengan adanya identifikasi kemacetan, kita bisa mencegah terjadinya pengulangan kegagalan di masa yang akan datang. Ini menjadi poin yang cukup penting juga. Coba identifikasi proyek yang melampaui tenggat waktu penyelesaiannya. Ya, coba kita akan nanti dalam evaluasi atau identifikasi tersebut, mungkin kita akan menemukan ada hal ataupun masalah ternyata
penyelesaian proyek tersebut tidak sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Apabila itu temui, lalu tinjau ketersediaan sumber daya. Dengan melakukan ini, Anda dapat mencurahkan sebagian besar anggaran tempat kerja Anda untuk proyek atau sumber daya tertentu. Artinya bahwa apabila memang kemacetan itu sudah tidak bisa diperbaiki, kita bisa mengambil keputusan apakah untuk melanjutkan proyek atau tidak. Kalau proyek tidak dilanjutkan, kita bisa mengalokasikan anggaran kepada proyek yang lain atau rencana-rencana biaya yang lain. Misalnya, jika sebuah perusahaan konstruksi sedang mengerjakan pembangunan rumah, meskipun mereka tidak memiliki cukup kayu untuk menyelesaikan proyek pada tenggat waktu yang ditentukan, perusahaan bisa mengalokasikan jumlah dana yang lebih tinggi untuk kayu, sehingga mereka dapat menghindari kemacetan terjadi. Misalnya, itu dicontohkan, misalnya Anda sebagai developer ya atau pemborong, membangun sebuah rumah. Ternyata perhitungan kayunya tidak tepat. Dalam proyeknya, dalam proyek berjalan, ternyata kayunya kurang, gitu misalnya ya. Maka kita bisa segera mengambil keputusan untuk mengalokasikan anggaran lebih besar atau menambah anggaran untuk mencari kayu yang lain, ya mungkin karena proyeksinya adalah menggunakan kayu Kalimantan. Ternyata kayu Kalimantannya habis, tidak bisa diadakan dalam waktu cepat, sehingga kita akan menambah anggaran mungkin untuk membeli kayu yang lain yang bisa jadi harganya lebih mahal. Atau paling tidak kalau kita membelinya secara mendadak, itu biasanya akan lebih mahal. Yang ketiga adalah prediksi pendapatan yang diterima. Adalah cara-cara untuk membuat anggaran perusahaan. Yang ketiga, memprediksi pendapatan yang diterima. Saat memperbarui anggaran, penting untuk memahami total pendapatan yang tersedia di perusahaan Anda, sehingga Anda dapat membagi anggaran sesuai jumlah pendapatan yang ada. Ini disebut dengan analisis profitabilitas perusahaan. Untuk membantu Anda memprediksi pendapatan yang tersedia tahun depan dengan lebih baik. Ya. Jadi kita juga harus mempunyai perencanaan atau perkiraan pendapatan di periode-periode bisnis kita. Agar dari rencana pendapatan itu bisa kita alokasikan lebih baik kemana saja kemampuan anggaran kita dialokasikan. Sangat penting untuk memiliki prediksi akurat dari pendapatan yang tersedia, sehingga anggota perusahaan Anda dapat memahami berapa banyak uang yang harus mereka alokasikan untuk setiap aspek dalam anggaran, seperti kebutuhan keuangan departemen dan sumber daya proyek. Ya. Jadi dengan adanya prediksi pendapatan yang diterima, kita bisa mengalokasikan dari perkiraan pendapatan itu ke pos-pos anggaran sesuai yang kita butuhkan. Yang keempat, tentukan perkiraan pengeluaran tambahan. Jadi selain kita sudah memperkirakan biaya-biaya per jenis dan per pos-posnya masing-masing, kita juga harus membuat perencanaan atau perkiraan tambahan biaya atau tambahan anggaran sebagai bentuk cadangan anggaran. Ya. Langkah selanjutnya adalah menentukan perkiraan pengeluaran tambahan dalam anggaran. Ya. Penting bagi bisnis untuk mengetahui perkiraan pengeluaran sehingga mereka dapat menentukan pengeluaran potensial dan mengalokasikan keuangan untuk berbagai pengeluaran penting untuk menemukan jumlah pasti nilai setiap biaya dan tingkat aktivitas mana yang mungkin dikenakan oleh bisnis. Artinya kita juga harus paham betul
akurasi dari perhitungan masing-masing pos biaya. Ya. Supaya apa? Supaya kemungkinan meleset atau kemungkinan terjadi over anggaran ini semakin kecil. Dengan cara bagaimana? Yaitu memastikan pos-pos anggaran ini berjalan sesuai dengan perkiraan. Apabila terpaksa terjadi di luar perkiraan, misalnya menjadi lebih tinggi atau meningkat, maka segera bisa kita putuskan untuk mengalokasikan namanya pengeluaran tambahan. Ya, ini sebaiknya dilakukan setiap saat dalam perjalanan bisnis. Jangan sampai bisnis sudah macet baru kita mengevaluasi, tapi kita harus sudah bisa memprediksi di waktu-waktu lebih awal. Misalnya jika sebuah perusahaan memiliki suatu gedung kantor, meskipun mereka memperkirakan atau mempekerjakan beberapa karyawan baru untuk memperluas bisnis mereka, mereka mungkin harus membeli gedung kantor kedua agar sesuai dengan karyawan baru. Artinya, apabila titik poin kita harus menambah karyawan, kita juga harus memperhitungkan luasan gedung kantor yang kita miliki untuk menampung tempat kerja karyawan baru. Biaya untuk membeli gedung kedua adalah biaya tambahan, karena merupakan biaya yang terus bertambah yang bergantung pada tingkat aktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Artinya bisa jadi kita tadinya tidak menganggarkan untuk menambah karyawan. Tetapi karena permintaan konsumen atau permintaan pelanggan yang di luar dugaan terjadi lonjakan misalnya gitu ya. Sehingga kita tidak mau harus menambah jumlah karyawan agar pekerjaan ini bisa tertangani dengan baik. Tetapi tentu saja konsekuensinya adalah apabila kita menambah karyawan baru, maka kita membutuhkan ruang kerja yang baru. Kecuali memang kapasitas ruang kerja kita masih cukup berlebih sebelum penambahan tenaga kerja. Yang kelima adalah tinjauan anggaran dengan manajemen. Sebelum mengeluarkan anggaran, penting untuk meninjau semua aspek anggaran dengan anggota manajemen. Artinya bahwa departemen atau pihak yang membuat anggaran ini harus berdiskusi, harus berkomunikasi, koordinasi dengan bagian-bagian yang lain di dalam perusahaan itu. Artinya harus dibicarakan di dalam perusahaan di level manajemen secara keseluruhan bagian-bagian yang akan menjalankan atau mendapatkan alokasi anggaran. Ya. Pastikan untuk mengkomunikasikan bidang yang menjadi perhatian dalam anggaran, seperti keterbatasan keuangan atau masalah pendanaan, lalu diskusikan cara untuk menyelesaikan tantangan. Artinya bahwa setelah kita melakukan koordinasi dan diskusi, nanti akan diketahui semacam keabsahan atau ketepatan dari masing-masing departemen anggarannya. Ya, dan di dalam koordinasi itu juga kita harus menyampaikan kondisi senyatanya, kondisi keuangan perusahaan. Apabila memang dalam kondisi yang pas-pasan, ya harus disampaikan kepada departemen lain supaya apa? Supaya mereka juga bisa berhitung ulang, mengurangi anggaran-anggaran yang kira-kira tidak terlalu pokok. Pastikan untuk mencatat semua catatan dan pengamatan yang dibuat oleh manajemen. Artinya manajemen di sini adalah seluruh bagian di dalam perusahaan itu. Kemudian buat pembaruan yang diperlukan yang mungkin direkomendasikan oleh manajemen. Artinya setelah rapat-rapat itu pasti akan terjadi perubahan-perubahan anggaran. Bisa jadi perubahan tambahan atau perubahan lebih tinggi atau juga terjadi perubahan lebih kecil. Ya. Itu menjadi penting mengapa dalam membuat anggaran perusahaan ini kita harus
berdiskusi atau meninjau anggaran dengan manajemen, dengan pihak-pihak lain secara menyeluruh yang ada di dalam perusahaan tersebut. Supaya apa? Supaya tidak saling menyalahkan apabila terjadi penyimpangan anggaran yang di luar perkiraan. Yang keenam adalah membuat paket anggaran. Paket anggaran adalah dokumen yang berisi informasi rinci tentang anggaran perusahaan. Ini mencakup informasi tentang perubahan terbaru. Ya, jadi perubahan terbaru ini adalah setelah kita melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang lain tadi. Mungkin biasanya pasti ada perubahan. Perbandingan dari anggaran tahun sebelumnya untuk bisa mengatasi solusi kemacetan dan hambatan umum, informasi biaya bertahap, dan perkiraan pendanaan untuk tahun tersebut. Jadi dalam anggaran itu termasuk juga menghitung kemungkinan kekurangan anggaran dalam satu periode itu terhadap perusahaan. Kemudian di situ nanti bisa ditentukan atau bisa diperkirakan tambahan anggaran ini akan kita dapatkan dari mana? Apakah dari pinjaman atau dari setoran modal pemilik perusahaan? Anda dapat membagikan dokumen anggaran ke seluruh anggota perusahaan hanya kepada profesional keuangan saja. Jadi artinya karena anggaran ini juga bersifat rahasia. Kenapa rahasia? Karena dengan rancangan anggaran ini akan diketahui seberapa kekuatan perusahaan kita. Nah, kalau hal ini terbuka kepada umum, khususnya kepada perusahaan pesaing, ini bisa menjadi bahaya bagi perusahaan kita. Membagikannya ke seluruh perusahaan dapat membantu staf merasa terlibat dalam perencanaan keuangan perusahaan dan dapat membantu mereka tetap sadar akan pengelolaan anggaran tersebut. Di sisi lain, apabila kita akan membagi kepada seluruh anggota ataupun seluruh karyawan dan staf di perusahaan, sisi baiknya adalah karyawan akan mengetahui kondisi keuangan secara terbuka dan mereka bisa melakukan langkah-langkah yang paling efektif untuk bisa menjamin bahwa anggaran itu cukup atau bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh anggarannya. Cobalah untuk mendorong staf untuk mengajukan pertanyaan atau meminta informasi lebih lanjut tentang anggaran. Tentunya staf-staf di masing-masing bagian itu pasti akan lebih paham jalannya proses produksi di tempat masing-masing. Sehingga dari situ akan dapat dihitung secara lebih pasti anggaran-anggaran sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran yang dirancang oleh bagian keuangan saja. Ini keuntungannya seperti itu. Nah, kemudian tadi adalah cara-cara menyusun anggaran. Kita sekarang akan bicara tentang tips mempersiapkan anggaran untuk sebuah organisasi. Jadi dalam mempersiapkan anggaran juga ada cara-cara atau trik-trik yang membuat proses pembuatan anggaran ini menjadi efektif. Yang pertama, tipsnya adalah tinjau anggaran secara teratur. Meskipun umum bagi bisnis untuk mempersiapkan anggaran mereka secara menyeluruh setahun sekali, ada baiknya untuk meninjau anggaran perusahaan Anda secara teratur untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ya. Dalam kita membuat anggaran, karena jangka waktunya 1 tahun ini juga cukup panjang, maka kita perlu meninjau atau mengevaluasi anggaran-anggaran yang sudah kita rancang dengan aktualisasi atau kenyataan yang sudah dikeluarkan sesuai dengan anggaran apa tidak. Mungkin jadi di situ akan kita temukan bahwa memang harus diadakan penambahan anggaran. Ya, disebut setelah itu dipastikan maka bisa dibuatlah anggaran perubahan. Ya, misalnya dalam negara juga seperti itu. DPR menentukan APBN misalnya tahun 2024 besok.
sudah ditentukan diketok palu di bulan Desember. Nanti di bulan-bulan pertengahan tahun mereka akan melakukan sidang lagi atau rapat lagi tentang rapat anggaran. Ya, apabila memang terjadi perubahan alokasi anggaran, baik berupa penambahan maupun pengurangan, maka akan dibuatkan keputusan lagi yaitu anggaran perubahan, ya, atau APBD perubahan atau APBN perubahan. Begitu juga di perusahaan kita harus menyusun namanya anggaran pendapatan dan belanja perusahaan atau APBP, ya, untuk paling tidak untuk setahun ke depan. Nah, di tengah perjalanan setahun itu mungkin 6 bulan atau 5 bulan di awal kita sudah bisa mulai melakukan tinjauan anggaran, ya, untuk bisa mengetahui lebih awal pelaksanaan anggaran seperti tadi saya katakan apakah terjadi kekurangan atau justru kelebihan. Tips yang berikutnya ya, jadi masih di dalam tinjauan tadi. Pasalnya, memeriksa anggaran secara rutin dapat membantu operasi bisnis berjalan lebih lancar dan dapat membantu Anda mengidentifikasi masalah sejak dini sebelum terjadi tantangan yang lebih besar. Itu sudah saya jelaskan tadi ya. Misalnya jika sebuah perusahaan memiliki masalah kemacetan dalam sebuah proyek, mereka mungkin menemukan potensi masalah sebelum masalah terjadi dengan mengidentifikasikan pendanaan sumber daya minimal dalam anggaran proyek. Kemudian coba analisis anggaran 1 hingga 2 kali per bulan untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan. Jadi kalau memang pekerjaan yang kita laksanakan ini jangka waktunya pendek-pendek, putarannya gitu ya, putaran usahanya itu pendek, sehingga bisa jadi dalam 1 bulan tidak sampai menunggu 6 bulan ya, kita sudah harus mengevaluasi atau meninjau ulang anggaran yang sudah kita tetapkan. Tips berikutnya adalah berkolaborasi dengan berbagai departemen. Artinya kita juga harus bekerja sama dengan departemen-departemen lain. Ya. Saat menyiapkan anggaran, mungkin berguna untuk berkolaborasi dengan berbagai departemen untuk memahami kebutuhan keuangan masing-masing departemen. Misalnya berkolaborasi dengan para profesional dari Departemen Layanan Pelanggan, Pemasaran, Penjualan, Teknologi Informasi, dan juga Sumber Daya Manusia. Cobalah bertanya kepada para profesional di setiap departemen tentang hambatan umum yang mereka temui saat menyelesaikan proyek, atau tanyakan kepada mereka tentang kebutuhan anggaran mereka. Anda juga dapat meminta setiap departemen mengisi survei atau formulir yang menyatakan tentang kebutuhan keuangan departemen. Ya, jadi berkolaborasi atau bekerjasama dengan departemen lain ini sifatnya wajib supaya kita lebih paham item per item anggaran ini apakah sudah sesuai atau belum. Karena biasanya anggaran perusahaan ini disusun di Departemen Keuangan atau di bagian keuangan. Tentunya bagian keuangan tidak semuanya memahami tentang proses produksi, proses penjualan, proses pengiriman barang, dan sebagainya. Sehingga bagian keuangan perlu dan wajib berkolaborasi dengan departemen lain supaya anggaran yang sudah mereka rancang ini bisa mendekati kenyataan yang akan terjadi. Istilahnya dalam hal ini bahwa asumsi yang dibuat untuk perencanaan anggaran itu asumsinya mendekati kenyataan. Tips berikutnya adalah buat lebih dari satu rencana anggaran. Mungkin berguna untuk membuat beberapa rancangan anggaran sebelum membagikan anggaran kepada staf. Ini memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi kesalahan apapun dalam paket anggaran dan memastikan bahwa informasinya
mudah dipahami. Ya. Artinya bahwa di sini akan lebih ideal atau menjadi lebih baik lagi apabila kita membuat rancangan anggaran atau perencanaan anggaran ini lebih dari satu skenario. Bisa jadi kita membuat beberapa alternatif anggaran yang tentunya nanti ini yang akan didiskusikan dengan departemen lain. Mana rancangan anggaran yang paling rasional dan yang paling mendekati kenyataan. Itu nanti yang akan kita tetapkan sebagai rancangan anggaran tahun berjalan. Berikutnya adalah kesimpulan. Ya, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Anggaran perusahaan merupakan peta jalan untuk bisnis Anda. Ini membantu Anda memprediksi arus kas, mengidentifikasi area fungsional yang perlu ditingkatkan, dan menjalankan operasi Anda dengan lancar. Bisnis yang sukses menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk menciptakan anggaran yang realistis. Karena itu adalah cara yang efisien untuk melacak sejauh mana bisnis telah mencapai tujuannya. Penjelasan dari kesimpulan ini adalah bahwa pentingnya anggaran ini adalah untuk bisa mengevaluasi dan bisa menghitung dengan tepat rencana bisnis kita di masa yang akan datang. Sehingga mengurangi penyimpangan-penyimpangan ataupun mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu atau biaya-biaya yang tidak penting dan biaya-biaya yang tidak masuk dalam anggaran ini supaya bisa kita minimalisir sejauh-jauhnya atau sebanyak mungkin. Dengan demikian, maka perusahaan akan bisa kita pastikan berjalan dengan baik. Teman-teman mahasiswa, demikianlah uraian tentang penganggaran perusahaan. Jadi penganggaran perusahaan ini nantinya menjadi satu kesatuan dengan rencana operasional perusahaan dalam bentuk tadi APBP ya, anggaran, pengeluaran dan belanja perusahaan. Ini menjadi satu kesatuan antara materi yang kemarin, ya materi yang sudah kita buat di sesi 3 yaitu materi tentang pembelanjaan dan materi yang keempat ini tentang anggaran. Nanti di lain kesempatan kita akan coba praktekkan bagaimana cara membuat rancangan dan anggaran pembelanjaan dan pendapatan perusahaan supaya kita bisa benar-benar mengetahui dan bisa mengerti bagaimana apabila kita sendiri akan menjalankan suatu usaha. Demikian ya, kemudian kepada teman-teman silakan seperti biasa memberikan komentar di dalam kolom komentar di channel ini. Apabila teman-teman menghendaki diskusi, silakan teman-teman mintakan di dalam grup WhatsApp kita untuk berdiskusi. Bisa nanti kita laksanakan secara daring maupun secara langsung. Baik teman-teman, jangan lupa komen sebagai bukti kehadiran kuliah, kemudian like dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini, dan share juga kepada siapa saja supaya channel ini dan pembahasan kita ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Demikian teman-teman, kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Salam, sampai bertemu lagi.